Jauh sebelum minuman boba dan susu ala-ala menyerang Indonesia, cendol dawet berdaulat penuh di negeri kita. Begitu mudah ditemui, minuman ini senantiasa digemari semua kalangan masyarakat. Pikiran sedang ruwet? Obat mujarab bisa jadi segelas cendol dawet. Jika dilihat dari istilah, sebutan cendol pada minuman ini lebih populer di Jawa Barat. Sementara itu di Jawa Tengah sampai ke Timur, es segar ini biasa disebut dawet. Pada akhir 2021, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyuguhkan es cendol kepada Menteri Luar Negeri Inggris, Elizabeth Truss. Cendol memang dipilih sebagai strategi diplomasi untuk mendekatkan hubungan kedua negara. Entah kebetulan atau tidak, es cendol Elizabeth memang sudah terkenal di Bandung. Nama Elizabeth konon bermula dari penjual es cendol yang berjualan di depan toko tas Elizabeth di kawasan Tegalega. Usaha es cendol ini pun laris manis di Kota Kembang. Kepopulerannya pun kian menyebar. Tak jarang, para pedagang cendol keliling menyematkan nama Elizabeth pada gerobak dagangannya. Mungkin mereka berharap jualannya laku keras seperti es cendol depan toko Elizabeth. Asalnya, bayangan segarnya campuran kuah santan, air gula merah, serta kenyalnya cendol seolah menjadi penyegar di tengah panasnya emosi dan keruwetan batin. Lantas, sebenarnya sejak kapan cendol dawet hadir di Nusantara? Mengutip Fadli Rahman, dalam buku Asal-Usul Dawet, tidak ada bukti sejarah yang pasti perihal asal-muasal cendol dawet. Hanya saja, mayoritas berpendapat dawet berasal dari Jawa. Kata dawet sendiri ditemukan dalam manuskrip kuno Kakawin Tresnayana yang ditulis Empu Triguna di masa Kerajaan Kediri abad ke-11. Saat itu, dawet dihidangkan pertama kali saat upacara pernikahan Maharaja Kameswara dengan Permaisuri Sri Kirana. Sejak saat itu, minuman ini pun terkenal di wilayah Kerajaan Kediri. Bahkan, banyak yang menganggap itu adalah lambang cinta raja kepada sang permaisuri. Cendol itu sebetulnya bukan nama minuman, tapi nama atau kata sifat, yaitu gumpalan. Ya, kalau dalam bahasa Belanda itu ada klotters. Klotters itu gumpalan nih. Mereka menerjemahkannya dalam bahasa Belanda jadi klotters, gumpalan. Jadi kita seringkali menyebutnya sebagai nama minuman. Tapi kalau kita lihat dari kamus-kamus yang ada ya, yang beberapa hari terakhir saya menelusuri beberapa kamus seperti kamus Madura Belanda, terus kemudian kamus Jawa Belanda, itu disebut sebagai gumpalan. Memang jika dilihat dari bahannya, cendol dan dawet punya perbedaan mendasar. Cendol terbuat dari tepung kacang hijau atau hankui, sedangkan dawet berbahan utama tepung beras. Karena itu, tekstur dua jenis minuman ini pun berbeda. Dawet terasa lebih empuk dan padat, sementara cendol bertekstur lebih kenyal. Di dalam tradisi Jawa, dawet adalah bagian dari upacara pernikahan. Setelah acara siraman berakhir, kedua orang tua mempelai akan melakukan dodol dawet atau berjualan dawet. Dodol dawet ini menggambarkan bulatnya kehendak orang tua untuk menjodohkan atau melepaskan anaknya. Tradisi tersebut juga menyimbolkan harapan pernikahan di hari esok akan dihadiri oleh banyak tamu dan sejumlah gelas dawet yang berhasil dijual. Cendol dawet pun kini telah bertransformasi dari minuman tradisional ke taraf internasional. Bahkan CNN sempat memasukkan cendol dalam 50 makanan penutup terbaik di dunia pada tahun 2018. Sayangnya CNN menyebut cendol versi Singapura. Memang selain di Indonesia, di berbagai negara di kawasan Asia Tenggara lainnya, variasi minuman cendol sangat mudah dijumpai. Jika cendol dawet Indonesia disajikan dengan santan, cendol Malaysia dan Singapura lebih dimodifikasi dengan menggunakan kacang merah manis, jagung manis, serta dimakan bersama dengan es campur. Bahkan dari sudut pandang sejarah Malaysia, kata cendol sudah dikenal sejak 1930-an. Kata ini tercatat dalam proyek Konkordansi Melayu yang berisi kumpulan tulisan sejarah tentang Melayu. Tak mau kalah,
Cendol dawet tampaknya mulai mendapat apresiasi dari pemerintah Indonesia. Ini dibuktikan dengan pengakuan atas 5 tradisi pembuatan cendol sebagai warisan budaya yang sebagian besar berada di Pulau Jawa. 5 daftar ini diantaranya dawet original, dawet camcau, dan dawet sambal yang berasal dari Yogyakarta. Sementara es cendol diakui tahun 2016 sebagai minuman khas Jawa Barat, serta terdaftar sebagai minuman Kepulauan Riau 4 tahun setelahnya. Terlepas dari mana asal-usul dan sejarah cendol dawet, nyatanya minuman ini telah menjadi idola bagi banyak negara di Asia Tenggara. Rasanya yang segar dan manis memang cocok dijadikan pelepas dahaga di saat cuaca panas. Selain itu, harganya yang tergolong murah menjadikan peminat cendol tidak pernah ragu untuk membeli minuman ini. Bagaimana dengan Anda?